Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Di sini, kelompok saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, diantaranya Saya Atta Rizkylah Praditya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Mita Hoirunisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Alia Arianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah. dan saya Caitra Nandana Andika Daniswara dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Televisi dan Film. Poin-poin yang akan kami bahas mencakup sebagai berikut. Pertama, apa itu integrasi? Kedua, apa itu integrasi nasional? Ketiga, pentingnya integrasi nasional. 4. Akibat tidak adanya integrasi nasional. Dan 5. Mewujudkan integrasi nasional. Baik, kita mulai dari apa itu integrasi. Menurut KBBI sendiri, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dan menurut website gramedia.com, integrasi adalah kesatuan atau pembulatan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa integrasi nasional bisa diartikan sebagai kesatuan dari berbagai macam ras, suku, agama, hingga menjadi kesatuan yang sama, membentuk suatu yang baru dari banyaknya perbedaan itu sendiri. Lalu, apa itu integrasi nasional? Nah, di sini tertulis bahwa integrasi nasional adalah suatu yang menjadikan beberapa kelompok dalam bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Sama halnya dengan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bedanya, integrasi nasional dibentuk oleh suku, ras, agama dalam satu bangsa itu sendiri, menjadikan bangsa itu yang beragam tetapi tetap seperti bangsa Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Lalu, apa sih fungsinya integrasi nasional? Integrasi nasional memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, dan juga sikap gotong royong membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang ras, suku, dan agama, seperti yang akan ditunjukkan pada video berikut ini. Di desa yang berada di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya, sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Nah, teman-teman, ini adalah contoh gotong royong yang tadi disebutkan sebagai manfaat atau pentingnya integrasi nasional. Tanpa integrasi nasional, mereka tidak akan mau melakukan pekerjaan yang dibilang berat tersebut untuk orang lain. Tapi karena adanya integrasi nasional, mereka memiliki jiwa gotong royong untuk membantu yang lainnya. Dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Nah, itu dia manfaat dari integrasi nasional. Selain dapat mendekatkan hubungan saudara antar masyarakat Indonesia, integrasi nasional juga menciptakan perdamaian bersamanya. Tapi tentu saja ada dampaknya bila tidak adanya integrasi nasional di dalam suatu bangsa. Beberapa di antaranya seperti perang saudara yang masih terjadi di beberapa suku pedalaman di Indonesia. Ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan aturan negara ataupun suku lain melakukan demo-demo di jalanan. Mereka yang berpikir bahwa aturan suku atau daerah mereka yang paling benar juga salah satu bentuk tiadanya integrasi nasional. Yang telah salah arah, salah urus, dan menuju kehancuran disintegrasi bangsa. Puncaknya nanti adalah kita semua akan dipaksa dan digiring kepada satu titik yang bernama perang saudara. Caranya sangat mudah. Lukai dan sakiti sekelompok mayoritas agar reaktif dan radikal.
lindungi dan persenjatai kelompok minoritas dengan fasilitas kebal hukum, power kekuasaan dan senjata. Maka jadilah dua kubu ini seimbang dan sangat wenak untuk dibentur-benturkan sampai semuanya hancur lebur. Ibarat politik belah bambu, satu diangkat dan satu diinjak-injak. Setelah dua kubu ini kalah jadi arang dan hancur lebur, barulah mereka rebut kekuasaan secara penuh dari kita. Apakah kita rela? Apakah kita mau? Ayo, kumpul semuanya. Rakyat sudah gerah dan marah. Rakyat hanya butuh satu komando dari tokoh bangsa dan ulama. Kesulitan ekonomi dan kerusakan negara sudah di mana-mana. Mari rembuk nasional. Rakyat sudah sangat rindu melihat para tokoh bangsa berkumpul kembali bersama-sama tanpa ada lagi gap kubu-kubuan. Negara kita darurat. Negara kita diambang kehancuran. Cukup sudah kita diacak-acak dan diadu domba para naga-naga. Kita berdarah-darah, mereka tertawa gembira. Seperti yang dikatakan oleh narator video tersebut, untuk menggiring masyarakat Indonesia ke dalam perang saudara itu sangatlah mudah bila tidak ada integrasi nasional. Maka dari itu, di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara kita untuk mewujudkan integrasi nasional dan mencegah hal dalam video tersebut dapat terjadi. Jika hal yang disebutkan di slide sebelumnya sudah terjadi, lantas apakah kita masih bisa mewujudkan integrasi nasional? Tentu saja masih bisa. Dimulai dari diri kita yang harus bisa menerima perbedaan di sekitar kita. Tidak semua orang pasti sama dengan kita, apalagi jika mereka dari beda daerah dan latar belakang. Kita juga tidak boleh semena-mena merasa kita yang paling benar dan apa yang mereka lakukan salah. Kita juga harus tetap taat peraturan negara meskipun daerah atau suku kita berbeda, agar tercipta bangsa yang tentram, aman, dan damai. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia. Dengan konsep pembangunan sosial budayanya, telah berhasil menciptakan civic culture sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antar kelompok rasial dan agama. Apa maksudnya, Prof? Apakah bisa diberi contoh? Konflik politik sekeras apapun yang terjadi di Malaysia tidak pernah mengusik kesepakatan ini. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia, bahwa setiap perbedaan pandangan politik selalu ditarik lagi kepada faktor perbedaan budaya yang paling mendasar, terutama agama. Inilah yang membuat persoalan politik tidak pernah mudah diselesaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan negara lain yang mungkin saja bisa diterapkan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Budiman Syah dalam video tersebut, peraturan di Malaysia tidak pernah menyangkut pautkan budaya ataupun agama mereka. Mereka mempunyai peraturan yang mutlak dan tidak dapat diganggu oleh faktor seperti budaya ataupun agama. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mungkin kita bisa mengutip seperti dalam peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Meski kita berbeda, kita tetap harus mengikuti peraturan negara Indonesia yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar tidak terjadi perselisihan antar sesama masyarakat Indonesia. Itu dia pengertian hingga manfaat integrasi nasional yang bisa kami jelaskan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah video ini berakhir. Bila ada salah kata yang kami ucapkan yang menyinggung teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.